Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya terima kiriman ikan dari Blitar. Sementara banyak orang di Jawa Barat yang memiliki pendapat bahwa ikan yang didatangkan dari daerah panas seperti dari Blitar mudah sakit atau tidak cocok dipelihara di daerah yang dingin. Bahkan hanya mampu bertahan beberapa hari saja lalu mati. Pendapat ini tidak benar, pemirsa. Lokasi saya pada ketinggian 800 mdpl. Air di daerah kami cukup dingin. Lalu bagaimanakah cara menangani ikan baru yang datang dari manapun asalnya, baik yang baru dibeli ataupun yang baru diangkat dari kolam, apalagi yang didatangkan dari daerah yang berbeda suhu lingkungan dan suhu airnya. Cara menangani ikan baru yang paling utama adalah memberi waktu untuk istirahat pada ikan. Maksudnya untuk menghilangkan stres. Ditambah dengan penanganan lainnya, yaitu melakukan sterilisasi pada tubuh ikan. Maksudnya untuk meminimalisir kontaminasi penyakit pada kolam baru. Kita kan tidak tahu apakah koi yang kita beli atau koi yang baru diangkat dari kolam membawa bibit penyakit atau tidak. Media yang dipergunakan yang saya lakukan ini bisa menggunakan larutan air garam atau bisa pula dengan larutan air PK. Tentang dosisnya pemirsa bisa atur sendiri ya. Atau dosisnya ini saya biasa lakukan kira-kira 1 atau 2 genggam saja. Sebab larutan garam ini kalau terlalu pekat, ikannya itu bisa kesakitan. Apalagi ikan yang luka atau ikan yang sakit. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, taruhlah kantong ikan pada kolam atau perlakuan aklimatisasi, yang artinya penyesuaian suhu ya antara air pada kantong ikan dengan air kolam yang baru. Untuk melakukan penyesuaian suhu antara kantong ikan dengan kolam baru, saya kira 5 atau sampai 15 menit dianggap sudah cukup. Setelah aklimatisasi selesai, dari kantong plastik langsung dimasukkan ke wadah kosong tanpa air sebagai penampungan sementara. Ini dilakukan maksudnya agar air pada kantong tidak tercampur dengan kolam kita. Kemudian baru pindahkan ke wadah larutan air garam. Lebih baik sambil usap-usap satu persatu. Biarkan beberapa menit, 1 atau 2 menit. Setelah itu selesai, baru masukkan pada bak karantina. Lamanya waktu karantina ini tergantung pada kesehatan ikan. Kita harus memperhatikan perkembangan kesehatan ikan itu sendiri. Kalau masih ada bercak-bercak merah yang tampak pada sirip atau sisik ikan, jangan berani melepaskan ikan ke kolam. Kecuali kalau sudah terlihat segar ya. Pergerakannya gesit, sirip dan kulit ikan itu sudah tampak cerah, ikan bergerak ke sana kemari, keliling bak karantina untuk mencari makan. Ini merupakan pertanda ikan sudah sehat, tandanya siap untuk dilepas ke kolam ya. Jangan lupa selama melakukan karantina jangan diberi makan. Jika pada waktu karantina masih diberi makan, itu artinya sama saja dengan bohong ya. Jangan diberi makan ya pada saat karantina. Kalau diukur dengan waktu lamanya karantina ini bisa hanya 3 hari atau 1 minggu atau bahkan bisa sampai 10 hari. Tergantung dari kesehatan ikan itu sendiri.
Terkadang dari satu kantong yang sama, kesehatan ikan itu berbeda. Yang satu bisa 3 hari sudah sehat, sementara yang lainnya masih stres. Jadi kuncinya sabar ya. Teliti, jangan gersak gerusuk, merasa kasihan pada ikan tidak diberi makan. Inginnya cepat melihat keindahan di kolam baru. Daripada akibatnya fatal, ya mendingan sabarlah. Tunggu sampai ikan kesayangan kita benar-benar fit. Insya Allah kalau ikan baru kita sudah lolos karantina, ikan akan bertahan hidup di lingkungan baru. Nah, contohnya seperti ini, karantina ikan yang sudah sukses. Kita mendekat, justru ikan tidak takut, malahan nyamperin, meminta makan. Dengan menjulurkan tangan saja, ikan menjilat-jilat ke jari tangan. Kalau sudah seperti ini, tandanya tak harus khawatir. Jika dilepas ke kolam hias kita, atau mungkin akan kita besarkan lagi di kolam lumpur, insya Allah kalau sudah seperti ini pasti akan sehat-sehat saja. Mudah-mudahan Anda berhasil. Selamat mencoba. Memang perlakuannya agak ribet dan harus punya tempat karantina khusus. Sedangkan untuk tempat karantinanya yang paling penting berupa wadah dan diberi aerator ya, atau sirkulasi, sesuaikan dengan jumlah ikan, atau kita bisa buat sendiri dari terpal dengan kerangka kayu. Saya juga membuatnya sederhana saja seperti ini, tak bagus-bagus. Yang paling penting kita bisa menampung ikan untuk sementara. Perlakuan ini mungkin yang sering diabaikan oleh para penghobi koi, para pemula. Makanya koinya baru saja beberapa hari di kolam kesayangannya sudah pada mati, sehingga memvonis bahwa karena ikan dari Blitar daerahnya panas didatangkan ke Jawa Barat yang dingin, dianggapnya tidak bisa bertahan hidup. Sekali lagi bahwa pendapat ini tidak benar. Coba saja langkah-langkah seperti yang saya lakukan ini, insya Allah ikan kesayangan kita akan sehat-sehat saja. Selama ini ketika beli dari Blitar, dilakukan penanganan karantina dulu, ikan selalu sehat, berhasil 100%. Bahkan setelah lolos karantina, saya biasanya melepaskan langsung di kolam lumpur, ya alhamdulillah tak ada masalah. Inilah penanganan ikan baru beli atau baru diangkat dari kolam lumpur. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.